Pernahkah kalian membayangkan, seseorang yang setiap hari hanya dianggap sebagai angin lalu, ternyata memegang kunci rahasia terbesar sebuah perusahaan raksasa? Di sebuah gedung pencakar langit Jakarta, seorang petugas kebersihan bernama Anwar hampir saja diusir karena dianggap lancang menyentuh lukisan pendiri perusahaan. Namun, siapa sangka, di balik seragam sederhananya, Anwar menyimpan kenangan masa lalu yang akan mengguncang kursi sang CEO cantik yang terkenal dingin. Bagaimana mungkin seorang pemuda biasa bisa mengenal sosok legendaris yang wajahnya terpajang di dinding kantor termewah itu? Dan apa sebenarnya isi kotak bekal serta buku catatan kumal yang selalu dibawanya? Simak kisah selengkapnya yang penuh kejutan dan air mata hanya di sini. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar kalian untuk mendukung channel Ken Arok Productions agar terus semangat berkarya. Saya doakan bagi kalian yang sudah subscribe dan like video ini, semoga Allah melimpahkan rezeki yang deras, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan umur, dan kebahagiaan yang tiada putus untuk kalian dan keluarga. Amin ya Robbal Alamin. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal, agar kita bisa saling menyapa. Insya Allah, doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan atas kehendak Tuhan semesta alam. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Suasana di lantai 40 gedung Darman Group pagi itu terasa sangat mencekam. Ini adalah jantung dari salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia, tempat di mana keputusan-keputusan bernilai triliunan rupiah dibuat. Di tengah hilir mudik karyawan berpakaian rapi dan wangi, ada satu sosok yang nyaris tidak terlihat oleh siapapun. Dia adalah Anwar, seorang petugas kebersihan atau OB yang baru bekerja selama 1 minggu. Penampilannya sederhana, kacamata tebal bertengger di hidungnya, dan rambutnya yang sedikit gondrong selalu tertutup topi seragam. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kacamatanya itu, tersimpan sepasang mata yang sangat tajam dan cerdas. Pagi itu, Anwar sedang mengepel lorong dekat ruang rapat utama ketika dia mendengar suara isak tangis tertahan. Karena penasaran dan merasa kasihan, Anwar memberanikan diri mengintip ke dalam ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Di sana, dia melihat Siska, sekretaris pribadi sang CEO, sedang berjongkok di lantai dengan wajah pucat pasi. Di hadapannya, berserakan puing-puing sebuah maket atau miniatur gedung pencakar langit yang tampak hancur sebagian. Itu adalah maket proyek jembatan dan gedung yang rencananya akan dipresentasikan kepada investor besar siang nanti. Anwar meletakkan alat pelnya dan melangkah masuk dengan sopan. Dia bertanya pelan, "Maaf, Mbak Siska, ada yang bisa saya bantu? Kenapa menangis?" Siska menoleh dengan mata sembab, kepanikan jelas terlihat di wajahnya. Dia menjawab dengan suara bergetar, "Habis riwayatku, War. Maket ini kesenggol dan ambruk. Padahal sejam lagi Bu Azalia mau lihat. Kalau dia tahu ini rusak, aku pasti langsung dipecat hari ini juga. Aku nggak tahu cara nyusunnya lagi, ini rumit banget." Anwar menatap serpihan-serpihan maket itu. Bagi orang awam, itu hanyalah tumpukan plastik dan kayu balsa yang rumit. Namun, bagi Anwar yang pernah menempuh pendidikan arsitektur sebelum putus kuliah karena biaya, dia melihat sebuah struktur yang jelas. Dia melihat pola, beban tumpuan, dan estetika bangunan itu dalam kepalanya. Tanpa ragu, Anwar berjongkok di samping Siska. "Boleh saya coba bantu, Mbak?" tanyanya tenang. Siska awalnya ragu. Bagaimana mungkin seorang OB bisa memperbaiki maket arsitektur yang rumit? Tapi karena sudah kepepet waktu, Siska hanya mengangguk pasrah. "Terserah kamu deh, War. Yang penting bentuknya balik lagi." Dengan gerakan tangan yang cekatan dan hati-hati, Anwar mulai menyusun kembali bagian demi bagian. Jari jemarinya menari lincah menyatukan rangka jembatan pada maket tersebut. Namun, Anwar tidak hanya memperbaikinya. Dia menyadari ada kesalahan fatal pada desain aslinya. Penyangga jembatan itu terlalu tegak lurus, yang membuatnya rapuh terhadap guncangan. Secara naluriah, Anwar mengubah sedikit sudut kemiringan penyangga tersebut saat memasangnya kembali. Sambil bekerja, dia bergumam pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kalau dipasang miring 15 derajat begini, bebannya jadi lebih seimbang ke pondasi bawah. Harusnya insinyurnya sadar ini. Hanya dalam waktu 20 menit, maket itu sudah berdiri tegak kembali. Bahkan,
Terlihat lebih kokoh dan proporsional dibandingkan bentuk aslinya sebelum jatuh. Siska ternganga melihat hasilnya. Dia menatap Anwar dengan pandangan tidak percaya, seolah baru melihat hantu. "War, kok kamu bisa? Ini malah kelihatan lebih bagus dari yang tadi pagi diantar sama tim teknis," ujar Siska takjub. Anwar hanya tersenyum tipis, lalu berdiri dan membetulkan letak kacamatanya. Dia kembali memasang wajah polosnya seolah tidak terjadi apa-apa. "Kebetulan saya suka main Lego waktu kecil, Mbak." "Ya sudah, saya lanjut ngepel di luar ya, Mbak." Anwar pun keluar dari ruangan itu, meninggalkan Siska yang masih bengong menatap maket tersebut. Siska tidak menyadari bahwa pemuda yang baru saja menyelamatkan karirnya itu bukanlah pemuda sembarangan. Namun, kejadian pagi itu hanyalah awal dari rangkaian takdir yang akan membawa Anwar masuk lebih dalam kelingkaran kekuasaan di gedung ini. Karena setelah ini, Siska yang terkesan akan memberikan tugas yang jauh lebih berbahaya bagi Anwar, yaitu membersihkan ruangan keramat milik sang CEO, Azalia. Dan di sanalah, masa lalu Anwar akan bertabrakan keras dengan masa kini. Keberhasilan Anwar memperbaiki maket itu membuat pandangan Siska berubah 180 derajat. Jika sebelumnya dia hanya menganggap Anwar sebagai petugas kebersihan biasa, kini dia melihat Anwar sebagai sosok yang bisa diandalkan. Karena itulah, ketika jam makan siang tiba dan ruangan CEO kosong, Siska memanggil Anwar dengan nada suara yang sedikit berbisik, seolah sedang merencanakan misi rahasia. "War, tolong saya sekali lagi ya," pinta Siska sambil menyerahkan kunci kartu akses berwarna emas. Ruangan Bu Azalia harus dibersihkan sekarang juga sebelum beliau kembali dari pertemuan di luar. "Petugas yang biasa membersihkan sedang sakit, dan saya tidak berani sembarangan menyuruh orang lain. Ingat ya, War, Bu Azalia itu perfeksionis. Jangan geser barang beliau sedikit pun, walau cuma 1 milimeter. Kalau sampai ada yang berubah posisi, kita semua bisa kena damprat." Anwar mengangguk patuh, meski dalam hati kecilnya ada perasaan deg-degan. Di kantor ini, ruangan CEO yang berada di ujung lorong itu dikenal sebagai kandang macan. Auranya begitu dingin dan mengintimidasi, membuat siapa saja yang melintas di depannya menahan napas. Dengan langkah hati-hati, Anwar menempelkan kartu akses itu. Pintu kayu jati yang kokoh itu terbuka perlahan secara otomatis. Begitu melangkahkan kaki ke dalam, hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menusuk kulit. Ruangan itu sangat luas, hening, dan beraroma pewangi ruangan yang wanginya saja tercium sangat mahal. Karpet tebal meredam suara langkah sepatu butut Anwar. Di tengah ruangan, terdapat meja kerja besar dari kayu mahoni yang mengkilap, dengan tumpukan dokumen yang tertata sangat rapi. Anwar mulai bekerja dengan cekatan. Dia mengelap debu-debu tipis di meja tamu, merapikan tirai jendela yang menghadap langsung ke pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Setelah memastikan meja bersih, perhatian Anwar tertuju pada sebuah lukisan potret diri berukuran sangat besar yang tergantung gagah di dinding tepat di belakang kursi kebesaran CEO. Lukisan itu menampilkan sosok pria parubaya yang berwibawa, mengenakan jas hitam formal dengan tatapan mata yang tajam namun teduh. Anwar mendekat untuk membersihkan bingkai emas lukisan tersebut. Dia mengelap bagian bawah bingkai dengan kain mikrofiber di tangannya. Namun, saat matanya menatap wajah pria dalam lukisan itu, gerakan tangan Anwar terhenti seketika. Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Dia memicingkan matanya di balik lensa kacamata tebalnya, memastikan penglihatannya tidak salah. Dia mundur beberapa langkah, kakinya lemas, hingga pinggulnya menabrak ujung meja kerja dengan cukup keras. Anwar menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak tak percaya. Wajah di lukisan itu, kumis tebal yang khas itu, dan senyum tipis yang sangat familiar itu. Tidak mungkin dia salah orang. Meskipun di lukisan ini sosok itu mengenakan setelan jas mewah seharga ratusan juta, Anwar sangat mengenali gurat wajah itu. "Astagfirullahaladzim," desis Anwar dengan suara gemetar yang memecah keheningan ruangan. Napasnya memburu. "Ini kan Pak Darman? Si bapak tua yang sering ngutang gorengan di warkop Mang Ujang? Yang kalau main catur selalu minta diulang kalau kalah? Ya Allah, jadi Pak Darman, si Raja Skakmat, itu pemilik gedung segede ini?" Kenyataan itu menghantam Anwar begitu keras. Teman ngopinya yang sederhana, yang sering dia traktir kopi sachet Rp1.000, karena mengaku pensiunan golongan rendah,
ternyata adalah salah satu orang terkaya di negeri ini. Tubuh Anwar gemetar hebat, bukan karena takut pada hantu, tapi karena rasa kaget yang luar biasa mengetahui rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh teman main caturnya itu. Di tengah kekalutan pikiran yang sedang berkecamuk hebat itu, Anwar tidak menyadari bahwa waktu terus berjalan. Dia masih berdiri mematung dengan mulut setengah terbuka, menatap lekat-lekat wajah Pak Darman di lukisan itu, seolah sedang menagih penjelasan. Tangannya yang memegang kain lap terangkat kaku di udara, persis seperti orang yang tertangkap basah sedang melakukan kejahatan. Anwar begitu syok sampai-sampai indera pendengarannya seolah mati rasa. Dia tidak mendengar bunyi bep pelan dari pintu otomatis yang kembali terbuka di belakang punggungnya. Tiba-tiba, suara langkah sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer terdengar mendekat dengan tempo cepat dan tegas. Bersamaan dengan itu, aroma parfum berkelas yang tajam menyeruak memenuhi ruangan, mengalahkan wangi pewangi ruangan yang lembut tadi. Itu adalah Azalia. Sang CEO muda baru saja kembali dari pertemuan direksi yang melelahkan dan penuh tekanan. Moodnya sedang sangat buruk, dan hal terakhir yang ingin dia lihat adalah seorang petugas kebersihan yang bengong di ruangan pribadinya. "Hei, kamu sedang apa di situ?" Suara bentakan Azalia memecah keheningan bagaikan petir di siang bolong. Anwar tersentak kaget bukan main. Saking kagetnya, dia melonjak mundur dengan gerakan refleks yang kikuk. Kakinya tersandung kaki meja, membuatnya hampir saja terjungkal jika tangannya tidak cepat-cepat menyambar pinggiran kursi kebesaran CEO untuk menyeimbangkan tubuh. Jantungnya serasa mau copot dan jatuh ke lantai. Anwar berbalik perlahan dengan wajah pucat pasi. Di hadapannya, berdiri Azalia dengan tangan bersedekap di dada. Tatapannya tajam dan dingin, benar-benar memancarkan aura, putri es, yang ditakuti seluruh karyawan. Wajah cantiknya terlihat merah menahan amarah, merasa privasinya dilanggar oleh karyawan rendahan yang bertingkah aneh. "Saya tanya, kamu sedang apa melotot ke lukisan ayah saya seperti itu?" cecar Azalia dengan nada tinggi, langkahnya makin mendekat mengintimidasi Anwar yang kini terpojok di dinding. "Kamu mau mencuri? Atau kamu orang suruhan kompetitor yang mau pasang alat penyadap di bingkai lukisan itu? Jawab." Anwar, yang otaknya masih memproses fakta bahwa teman ngopinya adalah ayah dari wanita galak di depannya ini, kehilangan kemampuan untuk merangkai kata-kata bohong. Rasa takut dipecat bercampur dengan rasa kaget membuatnya bicara tanpa filter. Logat bicaranya yang polos keluar begitu saja. "Ampun, Bu. Sumpah demi Allah saya nggak berniat jahat," jawab Anwar dengan suara gemetar sambil mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Saya cuma kaget setengah mati, Bu. Saya kenal bapak yang ada di lukisan ini. Ini Pak Darman kan? Dia teman akrab saya. Dia sering banget ngutang gorengan sama saya kalau dompetnya ketinggalan di rumah." Detik itu juga, hening menyelimuti ruangan. Azalia terdiam, matanya membelalak lebar. Bukan karena takut, tapi karena dia merasa baru saja mendengar penghinaan paling tidak masuk akal dalam hidupnya. Seorang pendiri perusahaan triliunan rupiah, dituduh mengutang gorengan oleh seorang office boy. Kemarahan Azalia kini berubah menjadi rasa tersinggung yang luar biasa. Dia menatap Anwar seolah sedang melihat orang gila yang baru lepas dari rumah sakit jiwa. Wajah Azalia seketika mengeras. Urat-urat halus di leher jenjangnya menegang menahan emosi yang sudah diubun-ubun. Kalimat Anwar barusan bukan hanya terdengar konyol, tapi baginya itu adalah sebuah pelecehan terhadap kehormatan mendiang ayahnya. Bagaimana mungkin ayahnya, Pak Darman, sosok konglomerat yang disegani para pejabat dan pengusaha asing, disamakan dengan bapak-bapak pengutang gorengan di pinggir jalan? "Cukup," bentak Azalia, suaranya menggema memantul di dinding-dinding mewah ruangan itu. Dia melangkah maju, menunjuk wajah Anwar dengan jari telunjuk yang gemetar karena marah. "Kamu pikir lucu bercanda seperti itu? Asal kamu tahu ya, ayah saya adalah pemilik gedung ini, orang terkaya nomor 5 di Jakarta. Dompetnya tidak pernah kosong. Dia tidak mungkin makan makanan pinggir jalan, apalagi berhutang pada orang seperti kamu. Kamu saya pecat sekarang juga. Keluar." Azalia berbalik badan dengan kasar, tangannya menyambar gagang telepon di meja kerjanya, siap memanggil kepala keamanan untuk menyeret pemuda lancang ini keluar. Anwar panik setengah mati. Dia membayangkan nasibnya yang akan jadi pengangguran lagi, membayangkan wajah sedih ibunya di kampung jika dia gagal merantau.
Dalam kepanikan itu, otak jenius Anwar bekerja cepat. Dia harus membuktikan ucapannya, dia harus mengeluarkan kartu as yang pernah diceritakan Pak Darman dulu. Rahasia yang hanya diketahui oleh orang dalam lingkaran terdalam keluarga. "Tunggu, Bu. Jangan telepon satpam," teriak Anwar spontan, nekat memotong gerakan Azalia. "Kalau ibu benar-benar anaknya Pak Darman, berarti ibu ini yang namanya Neng Aza, kan? Yang kata Pak Darman kalau tidur nggak bisa merem kalau nggak meluk guling motif kucing yang sudah buluk." Gerakan tangan Azalia terhenti di udara. Gagang telepon yang baru diangkatnya itu perlahan merosot kembali ke tempatnya. Hening. Suasana ruangan mendadak berubah drastis. Azalia mematung. Perlahan, dia menoleh ke arah Anwar. Kali ini, tatapan tajam dan dingin itu lenyap, digantikan oleh ekspresi yang sangat sulit dijelaskan. Mata indahnya membulat sempurna, dan yang paling mengejutkan, rona merah pada mulai menjalar dari leher hingga ke pipinya yang mulus. Wajah sang putri es, yang terkenal galak dan berwibawa itu kini merah padam seperti kepiting rebus. Dia, CEO yang ditakuti ribuan karyawan, baru saja dikuliti rahasia masa kecilnya yang paling memalukan oleh seorang office boy. Rahasia tentang panggilan sayang, Neng Aza, dan guling kucing butut itu adalah hal paling privasi yang hanya diketahui oleh almarhum ayahnya dan ibunya. Tidak ada orang lain yang tahu, bahkan pamannya sendiri, Pak Abimanyu, tidak tahu detail sesepele itu. Jantung Azalia berdegup kencang karena malu yang luar biasa. Dia langsung lari kecil menuju pintu ruangan, menekan tombol kunci otomatis, memastikan tidak ada orang lain di luar sana yang mendengar percakapan memalukan ini. Setelah pintu terkunci rapat, dia berbalik menatap Anwar dengan napas memburu, campur aduk antara malu, bingung, dan penasaran. Siapa kamu sebenarnya?" tanya Azalia dengan suara yang kini terdengar mencicit, jauh dari nada tegasnya tadi. Dia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menutupi rasa canggung yang luar biasa. "Dari mana kamu tahu nama panggilan rumah itu?" Itu rahasia negara." Melihat perubahan ekspresi Azalia yang tidak lagi meledak-ledak, Anwar memberanikan diri untuk menegakkan badannya yang sedari tadi membungkuk takut. Dia membetulkan letak kacamatanya yang sedikit miring, lalu menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya sendiri. Suasana di ruangan itu masih terasa canggung, namun kini rasa penasaran lebih mendominasi daripada ketegangan. Anwar mulai bercerita, membawa ingatan mereka mundur ke masa 1 tahun yang lalu, jauh dari kemewahan lantai 40 ini. "Semuanya berawal di Ben Hill, Bu. Tepatnya di Warkop Mang Ujang, tempat saya biasa sarapan dan ngopi sebelum berangkat kerja serabutan," ujar Anwar memulai kisahnya dengan nada yang lebih tenang. Bayangan masa lalu itu kembali berputar jelas di kepala Anwar. Waktu itu, di tengah hiruk-pikuk dan asap rokok para sopir ojek serta kuli bangunan yang sedang istirahat, seringkali muncul seorang bapak-bapak tua yang penampilannya sangat sederhana. Dia selalu memakai kaos berkerah yang warnanya sudah agak pudar dan celana bahan yang gombrong, lengkap dengan peci hitam yang agak miring. Bapak itu selalu duduk di pojokan, memesan kopi hitam tanpa gula, dan menatap kosong ke jalanan seolah memikul beban dunia yang amat berat. Itulah Pak Darman dalam penyamarannya. Anwar bercerita bagaimana awalnya dia merasa kasihan melihat bapak tua itu sendirian. Suatu sore, Anwar mengajaknya bermain catur untuk mengusir sepi. Di sanalah keakraban mereka terjalin. Anwar yang memang cerdas dan jago strategi, tidak pernah mau mengalah meskipun lawannya orang tua. Dia sering memarahi Pak Darman, yang saat itu mengaku bernama Pak Daron, kalau bapak itu melangkah sembarangan. Bapak itu kalau main catur nafsuan, Bu, maunya nyerang terus tapi lupa pertahanan. Kenang Anwar sambil tersenyum tipis, lupa sejenak bahwa dia sedang bicara dengan CEO. "Pernah suatu kali saya skakmat beliau dalam 5 langkah. Beliau ngambek, banting bidak kuda, terus bilang kalau dia pusing mikirin warung kecilnya yang lagi rugi. Padahal saya baru tahu sekarang, warung kecil yang dimaksud itu ternyata perusahaan raksasa ini." Anwar juga menceritakan momen yang paling membekas. Saat itu Pak Darman panik merogoh saku celananya karena dompetnya tertinggal. Padahal dia sudah menghabiskan 3 gelas kopi dan 2 piring gorengan. Wajah Pak Darman pucat, takut dimarahi Mang Ujang. Tanpa pikir panjang, Anwar yang saat itu uangnya pas-pasan sisa gaji kuli panggul, langsung membayar semua tagihan Pak Darman. "Saya bilang ke beliau waktu itu,
Sudah Pak, santai saja. Biar saya yang bayar. Rezeki MAH nggak akan ketukar. Mungkin hari ini saya traktir Bapak. Besok lusa Bapak yang traktir saya naik haji. Beliau tertawa keras sekali waktu itu. Bu, tawanya lepas. Beda sama wajahnya yang biasanya murung. Sejak saat itulah, beliau mulai sering curhat soal anak gadis satu-satunya yang katanya galak tapi sebenarnya rapuh. Mendengar cerita itu, mata Azalia mulai berkaca-kaca. Dia ingat betul, 1 tahun lalu adalah masa-masa tersulit bagi ayahnya yang sedang sakit-sakitan tapi menyembunyikannya dari keluarga. Ternyata, di saat-saat terakhirnya, ayahnya menemukan kenyamanan bukan di rumah sakit mahal atau hotel mewah, melainkan di bangku kayu reot sebuah warung kopi, ditemani oleh seorang pemuda miskin yang tulus mentraktirnya gorengan. Meskipun cerita Anwar terdengar sangat detail dan menyentuh, keraguan masih tersisa di benak Azalia. Sebagai seorang pemimpin perusahaan, dia terbiasa berpikir logis dan tidak mudah percaya hanya dengan kata-kata manis. Dia menghapus sudut matanya yang basah dengan punggung tangan, lalu kembali menatap Anwar dengan pandangan menyelidik. Bagaimana jika pemuda ini hanyalah seorang penguntit andal yang entah bagaimana berhasil mengorek informasi pribadi keluarganya? Ceritamu memang terdengar meyakinkan, ucap Azalia lirih namun tetap waspada. Tapi di dunia bisnis, omongan saja tidak cukup. Apa kamu punya bukti fisik kalau kamu benar-benar dekat dengan ayah saya? Ayah saya orang yang sangat teliti, dia tidak akan meninggalkan jejak sembarangan. Anwar mengangguk mantap. Dia merogoh saku celana bahan seragamnya yang agak kedodoran. Dari sana, dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil bersampul hitam yang sudah sangat lusuh. Pinggiran kertasnya sudah keriting dan warnanya menguning, menandakan buku itu sering sekali dibuka tutup. Dia melangkah perlahan mendekati meja kerja Azalia, lalu meletakkan buku itu dengan hati-hati di atas meja marmer yang dingin. Ini sebenarnya buku skor catur kami, Bu. Setiap kali Bapak kalah atau menang, kami catat di sini biar nggak ada yang curang. Jelas Anwar sambil membuka halaman paling belakang buku tersebut. Tapi, seminggu sebelum Bapak menghilang dan nggak pernah datang lagi ke warkop, beliau sempat meminjam pulpen saya. Beliau nulis sesuatu di halaman terakhir ini. Katanya, ini wasiat kalau sewaktu-waktu beliau pulang mendadak. Azalia memberanikan diri mengambil buku kumal itu. Tangannya gemetar saat menyentuh kertas yang kasar itu. Matanya langsung tertuju pada tulisan tangan yang sangat dia kenal. Tulisan cakar ayam yang khas, dengan tarikan huruf yang tegas. Itu benar-benar tulisan tangan ayahnya. Azalia mulai membaca pesan singkat yang tertera di sana dengan napas tertahan. Untuk Anwar, kawan main catur terbaikku. Kalau kamu baca tulisan ini, berarti saya sudah pulang ke rahmatullah. Terima kasih sudah jadi teman yang tulus buat orang tua rewel ini. Saya punya satu permintaan terakhir. Tolong cari putri saya, Azalia. Tolong jagain Azaya. Di luar dia memang kelihatan galak dan ganas kayak singa. Tapi aslinya hatinya lembut kayak Hello Kitty. Dia gampang rapuh kalau sendirian. Kalau dia lagi sedih atau marah, jangan dilawan, belikan saja es krim rasa mint. Itu obat paling ampuh buat dia. Pertahanan diri Azalia runtuh seketika. Dinding es yang selama ini dia bangun untuk menutupi kesedihannya hancur lebur. Air matanya tumpah ruah membasahi pipi. Isak tangis yang selama setahun ini dia tahan di depan para pemegang saham dan karyawan, akhirnya pecah di hadapan seorang office boy. Pesan itu begitu personal, begitu hangat, seolah ayahnya sedang memeluknya dari kejauhan. Melihat bos besarnya menangis sesenggukan, Anwar menjadi panik dan salah tingkah. Dia merogoh sakunya mencari sapu tangan, tapi nihil. Dengan gerakan refleks karena gugup, dia menyambar tisu di saku rompinya dan menyodorkannya ke Azalia. Ini Bu, tisunya. Jangan nangis dong, Bu. Saya jadi bingung, ucap Anwar polos. Azalia menerima tisu itu sambil tertawa kecil di sela tangisnya. Dia baru sadar bahwa tisu yang diberikan Anwar adalah tisu bekas lap meja yang tadi dia pakai, meskipun bagian itu bersih, tapi tetap saja konyol. Momen canggung namun hangat itu menjadi titik balik hubungan mereka. Di ruangan yang mewah itu, batasan antara atasan dan bawahan mulai memudar, digantikan oleh ikatan emosional warisan sang ayah. Beberapa hari setelah momen emosional di ruangan CEO, hubungan antara Azalia dan Anwar mulai berubah.
Meski di depan umum mereka tetap berlaku seperti atasan dan bawahan, namun ada kepercayaan tak kasat mata yang mulai terbangun. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Badai sesungguhnya datang dalam wujud Pak Abimanyu, paman Azalia yang juga menjabat sebagai direktur keuangan. Sosok yang ambisius ini sudah lama mengincar kursi kepemimpinan tertinggi dan menganggap Azalia hanyalah gadis kecil yang tidak tahu apa-apa soal bisnis konstruksi. Siang itu, Azalia sedang berada di ruang arsip untuk mencari berkas kontrak lama. Dia sengaja menghindar dari keramaian kantor, karena kepalanya pening memikirkan desakan para pemegang saham. Anwar, yang kini sering diminta Azalia untuk mendampinginya dengan alasan bantu-bantu angkat berkas, sedang menyusun tumpukan dokumen di rak belakang. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka kasar. Pak Abimanyu masuk dengan langkah lebar, wajahnya tampak tidak sabar. Di tangannya tergenggam sebuah map tebal berwarna merah menyala. "Nah, di sini rupanya kamu sembunyi, Aza." Suara bariton Pak Abimanyu memenuhi ruangan yang sempit itu. Tanpa basa-basi, dia melemparkan map merah itu ke meja di hadapan Azalia. Paman sudah tidak punya waktu lagi untuk basa-basi. Proyek jembatan layang di Bekasi ini harus segera disetujui. Investor dari Tiongkok sudah menunggu tanda tangan kamu sore ini juga. Kalau kamu menunda lagi, kita bisa kehilangan kontrak senilai 2 triliun. Azalia menatap map itu dengan ragu. Dia membuka lembaran-lembaran di dalamnya yang berisi deretan angka dan gambar teknis yang rumit. Sebagai lulusan manajemen bisnis, dia paham soal uang, tapi buta sama sekali soal teknis sipil. Tapi Paman, kenapa buru-buru sekali? Tim teknis independen belum memberikan laporan auditnya. Saya tidak berani tanda tangan kalau belum ada jaminan keamanan struktur. Bantah Azalia mencoba bertahan. Pak Abimanyu mendengus kesal. Dia mendekatkan wajahnya ke Azalia, memberikan tekanan psikologis. "Dengar ya, Aza. Kamu itu masih bau kencur di sini. Paman ini sudah bangun jembatan sejak kamu masih pakai popok. Tim teknis itu kerjanya lambat. Percaya sama Paman, ini proyek emas. Keuntungannya bisa menutup kerugian kita tahun lalu. Atau jangan-jangan kamu memang tidak becus memimpin perusahaan warisan kakakku ini." Mendengar nama ayahnya dibawa-bawa, nyali Azalia menciut. Dia merasa terpojok. Tangannya gemetar memegang pena, siap membubuhkan tanda tangan di atas materai. Sementara itu, di sudut ruangan, Anwar yang sedang pura-pura membersihkan debu di rak, menghentikan gerakannya. Matanya yang tajam di balik kacamata tebal melirik ke arah cetak biru, atau blueprint yang tergelar di meja. Insting arsitekturnya langsung menyala seperti alarm kebakaran. Dia melihat ada keganjilan pada spesifikasi bahan baku. Pada kolom, baja tulangan utama, angka diameternya jauh lebih kecil dari standar keamanan jembatan layang pada umumnya. Itu bukan penghematan. Batin Anwar cemas, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Itu bunuh diri massal. Kalau jembatan itu dibangun dengan spek baja setipis itu, strukturnya bakal runtuh dalam hitungan tahun cuma karena getaran truk kontainer. Anwar ingin berteriak melarang Azalia, tapi dia sadar posisinya. Jika dia bicara sekarang di depan Pak Abimanyu, dia pasti akan langsung dipecat dan diusir, dan Azalia akan semakin ditekan. Anwar harus memutar otak. Dia harus mencari cara untuk memperingatkan Azalia tanpa ketahuan oleh sang paman yang licik itu. Dia pun sengaja menyenggol tumpukan kardus arsip hingga jatuh berantakan untuk mengalihkan perhatian, membuat momen penandatanganan itu tertunda beberapa detik. Insiden jatuhnya tumpukan kardus di ruang arsip tadi siang berhasil memberikan alasan bagi Azalia untuk menunda penandatanganan kontrak maut itu. Dengan dalih ingin membaca ulang klausul hukumnya di rumah dengan tenang, Azalia berhasil membuat Pak Abimanyu pulang dengan tangan hampa meski wajahnya merah pada menahan amarah. Namun, Azalia sadar, dia hanya membeli waktu yang sangat singkat. Dia butuh jawaban pasti, dan satu-satunya orang yang bisa memberikan jawaban itu adalah Anwar. Malam harinya, jarum jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Suasana di penthouse mewah milik Azalia di kawasan Jakarta Selatan terasa sunyi senyap. Untuk pertama kalinya, Azalia melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Dia menyelundupkan seorang petugas kebersihan ke dalam apartemen pribadinya. Anwar diminta naik melalui lift barang agar tidak terdeteksi oleh CCTV keamanan lobi utama yang mungkin saja dipantau oleh orang-orang suruhan pamannya.
Saat bel pintu berbunyi, Azalia membukanya dengan perasaan was-was. Anwar berdiri di sana, masih mengenakan kemeja flanel lusuh dan celana jeans, namun tas ransel berisi dokumen salinan proyek itu tersandang di bahunya. "Maaf Bu, saya telat. Tadi harus nunggu satpam ganti shift biar nggak dicurigai," bisik Anwar sambil melangkah masuk. Tanpa membuang waktu, mereka menggelar lembaran cetak biru atau blueprint proyek jembatan itu di atas meja makan marmer yang luas. Di bawah sorotan lampu gantung kristal yang temaram, aura Anwar perlahan berubah. Dia bukan lagi OB yang kikuk. Dia melepas kacamata tebalnya yang selama ini menyembunyikan sorot mata tajamnya. Kemudian, dengan gerakan santai, dia mengikat rambut gondrongnya ke belakang. Detik itu juga, Azalia sempat tertegun. Tanpa kacamata, pantat botol, dan rambut berantakan, Anwar ternyata memiliki wajah yang tegas dan cukup tampan, mengingatkannya pada aktor film laga. "Coba Ibu lihat di sini," suara Anwar membuyarkan lamunan Azalia. Anwar menunjuk garis-garis struktur pada kertas biru itu dengan pensil. "Ini adalah jebakan paling jahat yang pernah saya lihat." Pak Abimanyu memangkas spesifikasi beton penyangga utama. Di atas kertas, dia menulis kode K500, yang merupakan standar kualitas tinggi. Tapi kalau Ibu perhatikan catatan kaki kecil di halaman 52, supplier yang ditunjuk hanya menyediakan beton kualitas K350. Anwar semakin bersemangat menjelaskan. Dia mencoret-coret kertas itu, menghitung beban gaya dan tekanan angin dengan rumus-rumus fisika yang rumit namun dia kerjakan dengan sangat cepat di luar kepala. Tubuhnya condong ke depan, mendekat ke arah Azalia untuk menunjukkan detail angka yang kecil. "Kalau ini dibangun, Bu, jembatan ini akan terlihat megah saat peresmian. Tapi begitu dilewati beban truk kontainer secara terus-menerus selama 2 tahun, strukturnya akan mengalami kelelahan material. Dan, blar, jembatan itu bakal rubuh total. Ibu yang tanda tangan, Ibu yang akan masuk penjara, sementara paman Ibu sudah lari membawa uang selisih proyeknya." Azalia mendengarkan penjelasan itu dengan seksama, namun fokusnya mulai terpecah. Wajah Anwar kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Dia bisa mencium aroma sabun mandi yang segar bercampur wangi mint dari napas Anwar. Melihat betapa serius dan cerdasnya pria di hadapannya ini, jantung Azalia berdegup kencang tak karuan. Bukan karena takut akan ancaman penjara, tapi karena perasaan aneh yang menggelitik perutnya. Dia jadi salah tingkah alias salting. Matanya tidak lagi melihat ke arah kertas, tapi mencuri pandang ke arah garis rahang Anwar yang tegas. Malam itu, di tengah ancaman kehancuran perusahaan, benih-benih perasaan lain mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Keesokan paginya, suasana di ruang rapat utama lantai 40 terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Matahari pagi yang menembus dinding kaca pencakar langit tidak mampu menghangatkan ketegangan yang terjadi di antara para petinggi perusahaan. Di ujung meja panjang yang terbuat dari kayu jati, Pak Abimanyu duduk dengan kaki disilangkan, wajahnya dipenuhi senyum kemenangan yang angkuh. Di hadapannya, map merah berisi kontrak proyek jembatan layang itu tergeletak menantang. Dia yakin 100%, keponakannya yang bau kencur, itu pasti sudah menyerah dan siap membubuhkan tanda tangan. "Bagaimana, Aza? Tidurmu nyenyak semalam?" sindir Pak Abimanyu dengan nada meremehkan, matanya menyapu seluruh direksi yang hadir. "Saya yakin kamu sudah membaca kontraknya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo, tanda tangan sekarang, investor dari Tiongkok sudah menunggu konfirmasi kita sebelum makan siang." Azalia duduk tegak di kursi kebesarannya. Wajahnya tenang, tidak ada lagi gurat kecemasan atau keraguan seperti kemarin. Dia menatap pamannya lurus-lurus, lalu tangannya bergerak perlahan menuju map merah itu. Namun, alih-alih mengambil pena, Azalia justru menutup map itu dengan suara bam yang cukup keras, hingga membuat beberapa direktur tua terlonjak kaget. "Saya menolak menandatangani kontrak ini," ucap Azalia tegas, suaranya lantang dan berwibawa. "Dan saya juga memutuskan untuk memecat kepala proyek yang merekomendasikan spesifikasi ini." Ruangan itu seketika riuh rendah. Pak Abimanyu langsung berdiri, wajahnya memerah menahan amarah. Dia menggebrak meja dengan keras. "Apa-apaan kamu? Kamu mau menghancurkan perusahaan ini? Kamu tahu apa soal konstruksi, hah? Kamu itu cuma lulusan manajemen yang tidak tahu bedanya semen dan pasir.
Dengan gerakan anggun, Azalia berdiri. Dia mengambil spidol dan berjalan menuju papan tulis kaca di belakangnya. Dengan lancar, dia menuliskan rumus-rumus beban tumpuan dan spesifikasi material, persis seperti yang diajarkan Anwar semalam. "Paman, coba jelaskan pada forum ini," tantang Azalia sambil menunjuk angka di papan tulis. "Kenapa di halaman depan tertulis spesifikasi beton K500, tapi di lampiran vendor, kode yang dipesan adalah K350? Dan kenapa diameter baja tulangan dikurangi 4 mm dari standar SNI? Paman mau membangun jembatan atau kuburan massal? Kalau ini saya tanda tangani, 2 tahun lagi jembatan itu rubuh, dan kita semua di ruangan ini akan memakai baju tahanan oranye." Pak Abimanyu terbungkam 1000 bahasa. Mulutnya terkunci rapat, keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Dia tidak menyangka Azalia bisa mengetahui detail teknis sedalam itu, detail yang sengaja dia sembunyikan di antara ribuan halaman kontrak. Dia menatap Azalia dengan pandangan tidak percaya. "Siapa?" desis Pak Abimanyu dengan suara bergetar. "Siapa yang mengajarimu semua ini? Tidak mungkin kamu belajar sendiri dalam semalam." Azalia tersenyum tipis, senyum kemenangan yang sangat mirip dengan mendiang ayahnya. Matanya melirik sekilas ke pojok ruangan, tempat seorang office boy berkacamata tebal sedang sibuk menuangkan air mineral ke gelas-gelas kosong para direksi. Anwar, yang sejak tadi menunduk, mengangkat wajahnya sedikit saat Azalia melirik. Dia memberikan senyuman samar dan mengedipkan sebelah matanya, sebuah kode rahasia di antara mereka. "Saya punya konsultan rahasia yang jauh lebih kompeten daripada tim teknis bayaran paman," jawab Azalia tenang, membuat Pak Abimanyu semakin murka namun tak berkutik karena skakmat telak di pagi itu. Kemenangan telak di ruang rapat itu membuat beban berat yang selama ini menghimpit pundak Azalia perlahan terangkat. Untuk pertama kalinya dalam setahun, dia bisa bernapas lega tanpa bayang-bayang intimidasi pamannya. Sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada sang pahlawan tak terduga, Azalia memanggil Anwar ke ruangannya saat jam istirahat tiba. Dengan senyum sumringah yang jarang dia tunjukkan, Azalia menawarkan hadiah yang menurutnya pantas. "Anwar, kamu sudah menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran. Sebagai imbalannya, siang ini saya mau mentraktir kamu makan siang. Pilih saja, kamu mau makan steak wagyu di restoran bintang 5 atau masakan Prancis di hotel sebelah? Jangan pikirkan harganya. Pesan sepuasmu," ujar Azalia penuh semangat sambil membereskan tasnya. Namun, reaksi Anwar justru di luar dugaan. Pemuda itu menggeleng pelan sambil tersenyum malu-malu. Dia membetulkan letak kacamatanya dan menjawab dengan nada sopan namun tegas. "Waduh, Bu. Terima kasih banyak tawarannya. Tapi lidah kampung saya ini bakal kaget kalau dikasih daging mentah setengah matang begitu. Kalau Ibu benar-benar mau mentraktir saya, gimana kalau kita makan di tempat favorit almarhum Pak Darman saja? Kita napak tilas kenangan beliau." Azalia tertegun sejenak, lalu mengangguk setuju. Maka, meluncurlah mobil mewah sedan hitam mengkilap itu membelah kemacetan Jakarta menuju kawasan Bendungan Hilir atau Ben Hill. Tujuannya bukan restoran mewah, melainkan sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan yang beratapkan terpal biru. Warkop Mang Ujang. Pemandangan siang itu sungguh kontras dan menarik perhatian warga sekitar. Azalia turun dari mobil mewahnya mengenakan blazer rancangan desainer ternama dan sepatu hak tinggi, lalu dengan canggung melangkah masuk ke dalam warkop yang sempit dan berhawa panas itu. Dia duduk di bangku kayu panjang yang catnya sudah mengelupas, tepat di sebelah Anwar yang tampak santai seperti di rumah sendiri. Mang Ujang, pemilik warkop yang sedang mengaduk kopi, hampir menjatuhkan sendoknya saat melihat tamu istimewa itu. Matanya membelalak lebar menatap wajah Azalia. "Ya Allah, Gusti, ini teh Neng Azaya? Masya Allah, mirip pisan sama Pak Darman. Hidungnya, matanya, persis. Dulu Bapak sering cerita soal Neng di bangku pojok itu," seru Mang Ujang antusias sambil menunjuk sudut warung. Hati Azalia berdesir hangat. Dia memesan menu yang sama persis dengan yang biasa dipesan ayahnya dulu. Indomie goreng telur kornet alias internet, dengan potongan cabai rawit yang banyak. Saat makanan datang, asap mengebul membawa aroma bumbu yang menggugah selera. Namun, Azalia yang sok kuat memakan cabai rawit itu langsung kena batunya. Baru 3 suap, wajahnya memerah padam, keringat bercucuran di pelipisnya,
dan dia mulai megap-megap kepedasan sambil mengipas-ngipas lidahnya dengan tangan. Hah, pedas banget. War? Air. Rintih Azalia panik, citra dinginnya sebagai CEO runtuh seketika. Anwar yang melihat itu menjadi panik sekaligus gemas. Dengan sigap dia menyambar botol teh dingin, menusukkan sedotan dengan cepat. Lalu karena panik melihat Azalia hampir tersedak, dia refleks menyodorkan ujung sedotan itu langsung ke bibir Azalia. Minum, Bu. Pelan-pelan, perintah Anwar. Azalia menyedot minuman itu rakus seperti anak kecil kehausan. Setelah rasa pedasnya mereda, mereka berdua baru sadar posisi wajah mereka sangat dekat. Tangan Anwar masih memegang botol yang diminum Azalia. Suasana hening sejenak, lalu tiba-tiba para pengojek dan warga yang sedang makan di situ bersorak riuh. Sut. Bapaknya dulu Sohiban, sekarang anaknya jadian. Gas terus Bang Anwar, pepet terus Neng Bos. Goda mereka kompak. Wajah Azalia yang tadi merah karena pedas, kini makin merah padam karena malu. Tapi anehnya, dia tidak marah. Dia justru tertawa lepas bersama Anwar. Di tengah hiruk-pikuk warkop pinggiran itu, di antara suara seruputan mie dan godaan warga, tembok pemisah status sosial di antara mereka benar-benar runtuh tak bersisa. Sekembalinya dari makan siang yang penuh tawa dan kehangatan di warkop itu, bahaya diam-diam sudah mengintai mereka begitu kaki mereka melangkah masuk ke lobi kantor yang dingin. Pak Abimanyu, yang masih menyimpan dendam kesumat setelah dipermalukan habis-habisan di ruang rapat pagi tadi, tidak tinggal diam. Dari balik layar monitor CCTV di ruangan pribadinya, mata liciknya menatap tajam ke arah Anwar yang berjalan di samping Azalia. Dia sadar sekarang, pemuda kumal itulah otak di balik keberanian dan kecerdasan Azalia yang tiba-tiba. Dengan hati yang dipenuhi niat jahat, dia mengangkat telepon dan memberikan perintah singkat kepada orang suruhannya di ruang kendali teknis. Bikin mereka pelajaran. Matikan sistem liftnya saat mereka di tengah jalan. Sekarang. Tanpa menaruh curiga sedikitpun, Azalia dan Anwar masuk ke dalam lift khusus eksekutif. Pintu besi tertutup rapat, dan kotak logam itu mulai meluncur naik dengan mulus. Namun, tepat ketika indikator menunjukkan posisi di antara lantai 20 dan 21, bencana itu terjadi. Sebuah guncangan keras menghantam lift tersebut. Kotak besi itu mendadak berhenti dengan sentakan kasar yang membuat lutut terasa goyah. Belum sempat mereka mencerna apa yang terjadi, lampu penerangan di dalam lift padam total. Gelap gulita seketika menyelimuti mereka, menyisakan suara mesin yang mati dan keheningan yang mencekam. Bagi orang kebanyakan, terjebak di lift mungkin hanya masalah kesabaran menunggu teknisi. Tapi bagi Azalia, ini adalah mimpi buruk terbesarnya yang menjadi nyata. Azalia mengidap nyektopfobia parah, sebuah ketakutan ekstrim dan irasional terhadap kegelapan, trauma masa kecil yang tidak banyak orang tahu. Dalam hitungan detik, wibawa sang CEO lenyap tak berbekas. Napas Azalia mulai memburu cepat, tersengal-sengal pendek seperti orang yang sedang dicekik. Tubuhnya lemas dan merosot ke sudut lift, gemetar hebat tak terkendali. Tolong gelap, jangan gelap sesak. Rintih Azalia, suaranya pecah oleh tangis ketakutan yang histeris. Dia mencakar-cakar dinding lift, berusaha mencari celah cahaya yang mustahil ada. Anwar yang awalnya bingung karena kegelapan tiba-tiba, segera menyadari situasi genting tersebut saat mendengar suara napas Azalia yang tidak wajar. Dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi telinganya menangkap jelas kepanikan luar biasa dari wanita di sampingnya. Insting melindunginya langsung mengambil alih, mengalahkan rasa takutnya sendiri. Dalam kegelapan pekat itu, Anwar meraba lantai dan menemukan sosok Azalia yang sedang meringkuk gemetaran seperti anak kecil. Tanpa ragu sedikitpun, Anwar menarik tubuh rapuh bosnya itu ke dalam pelukannya. Dia mendekap Azalia erat-erat, melindunginya dari segala sisi. Tangan Anwar yang kasar bekas kerja keras mengusap punggung Azalia dengan irama yang lembut dan konstan, mencoba mentransfer ketenangan. Dia bahkan menggunakan tangannya untuk menutup kedua telinga Azalia, meredam suara gesekan kabel lift yang menakutkan. "Assisted." "Tenang Bu, tarik napas pelan-pelan," bisik Anwar tepat di telinga Azalia. Suaranya rendah, berat, dan sangat menenangkan. "Ada saya di sini, Anwar di sini. Ibu nggak sendirian. Jangan dilawan takutnya, Bu. Anggap saja kita lagi main peta umpet. Kita lagi sembunyi di tempat paling aman, nggak ada monster yang bisa nemuin kita di sini.
Saya janji, saya nggak akan lepasin ibu sampai lampunya nyala lagi. Kata-kata sederhana itu bagaikan mantra ajaib. Perlahan namun pasti, di tengah kegelapan yang biasanya membuatnya merasa akan mati, Azalia justru merasakan detak jantung Anwar yang stabil menempel di pipinya. Aroma tubuh Anwar yang maskulin bercampur wangi sabun yang samar, menjadi satu-satunya pegangan realitas baginya. Di pelukan office boy itu, Azalia perlahan berhenti memberontak. Dia membenamkan wajahnya lebih dalam ke dada Anwar, pasrah dan merasa aman sepenuhnya. Sebuah perasaan yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang triliunan rupiah miliknya. Setelah hampir 30 menit terkurung dalam ketidakpastian, suara hantaman benda keras dari luar pintu lift akhirnya memecah keheningan. Tim teknisi darurat, dibantu oleh beberapa satpam berbadan tegap, berusaha mencongkel paksa pintu besi yang macet itu. Dengan usaha keras, celah cahaya mulai terlihat melebar, menyilaukan mata mereka yang sudah terbiasa dengan kegelapan pekat. Pintu akhirnya terbuka setengah, namun posisi lift ternyata menggantung tidak sejajar, berhenti 1 meter di bawah lantai yang seharusnya. "Ayo Bu, pegang tangan saya. Kita harus memanjat keluar," instruksi Anwar tegas, kembali mengambil kendali situasi. Dia berjongkok, menjadikan bahunya sebagai tumpuan agar Azalia bisa naik lebih dulu ke lantai yang aman. Azalia, yang masih gemetar sisa kepanikan tadi, menurut saja. Dengan bantuan Anwar dan tarikan tangan satpam dari atas, Azalia berhasil naik ke lantai koridor. Namun, bencana susulan terjadi saat giliran Anwar hendak memanjat keluar. Getaran mesin lift yang tidak stabil membuat sebuah pelat besi tajam di bingkai pintu atas terlepas dari bautnya. Benda itu meluncur jatuh tepat mengarah ke kepala Azalia yang masih berdiri di dekat bibir pintu lift untuk memastikan Anwar selamat. Melihat bahaya itu, Anwar tidak berpikir 2 kali. Dia melompat keluar dengan gerakan akrobatik, bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tapi untuk menerjang tubuh Azalia agar menjauh dari jatuhnya besi itu. Anwar memeluk Azalia dan memutar tubuhnya di udara, menjadikan punggungnya sendiri sebagai tameng hidup. Pelat besi tajam itu menghantam punggung Anwar dengan keras, merobek kemeja kerjanya dan menggores kulit punggungnya cukup dalam sebelum jatuh berdenting ke lantai marmer. Anwar meringis menahan perih yang menyengat, tapi dia tidak melepaskan pelukannya pada Azalia sampai dia yakin bosnya itu benar-benar aman. Suasana koridor seketika heboh. Darah segar mulai merembes membasahi kemeja belakang Anwar. Azalia yang melihat noda merah itu langsung histeris. Wajahnya pucat pasi, lebih ketakutan melihat darah Anwar daripada saat terjebak gelap tadi. Tanpa mempedulikan image-nya, Azalia berteriak memanggil dokter perusahaan dan memapah sendiri tubuh Anwar yang jauh lebih besar darinya menuju ruang kesehatan. Di ruang P3K, Azalia mengusir perawat yang hendak menangani luka Anwar. Dengan tangan gemetar yang masih belepotan noda darah, Azalia sendiri yang membersihkan luka di punggung lebar itu dengan kapas alkohol. Air matanya menetes satu persatu, jatuh ke punggung Anwar yang sedang dia obati. Perasaan bersalah menghantam dadanya begitu sesak. "Kamu ini bodoh atau gila, sih?" maki Azalia di sela isak tangisnya, suaranya parau menahan emosi. Dia menekan luka itu dengan perban, seolah ingin menyalurkan rasa sakitnya juga. "Kenapa kamu jadikan badan kamu tameng buat aku? Kalau tulang punggung kamu patah gimana? Kalau kamu cacat gimana? Kamu itu cuma pegawai, gak perlu sampai mempertaruhkan nyawa buat bos yang galak kayak aku." Anwar, yang duduk membelakangi Azalia sambil bertelanjang dada, hanya meringis kecil saat alkohol menyentuh lukanya. Meski perih luar biasa, dia menoleh sedikit dan memberikan senyuman tulus yang menenangkan. "Sesha, sakitnya nggak seberapa kok, Bu. Tulang saya kuat, bekas nguli panggul," jawab Anwar santai, mencoba mencairkan suasana. "Lagi pula, ini kan amanah Pak Darman. Bagi saya, menjaga Neng Aza biar nggak lecet sedikit pun itu jauh lebih penting daripada punggung saya. Punggung bisa sembuh, tapi kalau ibu yang terluka, saya yang nggak bakal bisa maafin diri sendiri." Mendengar jawaban itu, tangis Azalia semakin pecah. Dia tidak lagi memaki, melainkan memeluk leher Anwar dari belakang, membenamkan wajahnya di bahu kokoh pemuda itu, menumpahkan segala rasa takut dan rasa terima kasih yang bercampur menjadi satu perasaan baru yang bernama cinta. Luka di punggung Anwar mungkin sudah mulai mengering, namun badai di perusahaan belum sepenuhnya reda. Seminggu setelah insiden lift itu,
Darman Group akan mengadakan gala dinner tahunan yang sangat bergengsi. Ini adalah momen krusial bagi Azalia untuk menunjukkan kepada seluruh investor dan media bahwa dia masih berdiri tegak memimpin perusahaan, meskipun diguncang isu internal oleh pamannya sendiri. Azalia tahu, malam ini dia tidak boleh datang sendirian. Dia butuh seseorang yang bisa dipercaya 100% untuk berdiri di sampingnya. Dan baginya, hanya ada satu nama, Anwar. Sore itu, Azalia praktis, menculik, Anwar segera setelah jam kerja usai. Tanpa membiarkan pemuda itu pulang ke kosan untuk ganti baju, Azalia menyeretnya masuk ke dalam mobil dan membawanya ke sebuah distrik mode paling elit di Jakarta Selatan. Anwar, yang masih mengenakan seragam mobenya yang agak kucel, tentu saja panik bukan main saat diajak masuk ke butik jas internasional yang harga satu dasinya saja bisa buat bayar kosan setahun. Bu, ibu serius? Saya ini cuma OB. Bu, nanti kalau jas mahalnya bau keringat saya gimana? Saya tunggu di parkiran saja ya, tolak Anwar dengan wajah memelas, merasa sangat salah tempat di antara manekin-manekin mewah itu. Tapi Azalia tidak peduli. Dengan telunjuknya, dia memberi perintah kepada kepala penata gaya di butik itu. Ubah dia. Saya mau dia terlihat seperti pemilik perusahaan ini, bukan pegawainya. Potong rambut gondrongnya yang berantakan itu, buang kacamata tebalnya, ganti pakai lensa kontak, dan cari setelan tuxedo warna midnight blue yang pas di badan atletisnya. Proses transformasi pun dimulai. Selama 2 jam, Anwar dipermak habis-habisan. Rambutnya yang biasanya menutupi dahi kini dipangkas rapi dengan gaya undercut yang maskulin. Kacamata, pantat botol, yang selama ini menyembunyikan wajah aslinya dilepas, digantikan lensa kontak bening. Dan ketika tirai ruang ganti akhirnya dibuka, waktu seolah berhenti berputar bagi Azalia. Anwar melangkah keluar sambil membetulkan kancing jasnya dengan canggung. Sosok pemuda lugu yang biasa mengepel lantai itu lenyap tanpa jejak. Di hadapan Azalia kini berdiri seorang pria muda yang begitu tampan, tegap, dan memancarkan aura karisma yang luar biasa kuat. Garis rahangnya yang tegas kini terlihat jelas, dan tatapan matanya yang tajam tanpa halangan kacamata benar-benar menyihir siapa saja yang melihatnya. Azalia, yang sedang duduk menunggu sambil mengecek ponsel, sampai menjatuhkan tas tangannya ke lantai saking kagetnya. Mulutnya sedikit terbuka, matanya tidak berkedip menatap Anwar dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia benar-benar pangling. Jantungnya berdegup kencang, kali ini bukan karena takut atau sedih, tapi karena rasa kagum yang meledak-ledak. Gimana, Bu? Aneh ya? Saya rasanya kayak penguin pakai baju beginian. Tanya Anwar polos sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, tidak sadar kalau penampilannya baru saja membuat bosnya jantungan. Azalia beranjak dari duduknya, berjalan mendekati Anwar dengan tatapan yang berubah menjadi aneh. Ada kilatan posesif di mata indahnya. Dia berdiri sangat dekat, jinjit sedikit untuk merapikan dasi kupu-kupu Anwar yang sebenarnya sudah rapi. Dengar ya, War, bisik Azalia dengan nada mengancam namun terdengar sangat menggemaskan. Malam ini tugas kamu cuma satu, berdiri di samping saya. Jangan senyum ke wanita lain, jangan ramah tamah sama tamu perempuan, dan jangan berani-berani tebar pesona. Kalau sampai ada karyawati magang yang minta nomor HP kamu, saya potong gaji kamu 10 tahun ke depan. Mengerti? Anwar tertawa renyah mendengar ancaman konyol itu. Siap, Neng Bos. Mata saya cuma buat lihat jalan sama lihat ibu kok. Malam itu, Ballroom Hotel Ritz-Carlton Jakarta bersinar terang oleh ribuan lampu kristal. Pesta gala tahunan Darman Group dihadiri oleh elit bisnis, pejabat negara, dan tentu saja para pemegang saham yang haus kekuasaan. Namun, ketika pintu utama ballroom dibuka, seluruh percakapan yang riuh mendadak senyap. Semua mata tertuju pada satu titik. Azalia melangkah masuk dengan gaun merah marun yang elegan, namun bukan kecantikannya yang membuat orang menahan napas. Melainkan sosok pria tegap di sampingnya yang menggandeng tangannya dengan percaya diri. Anwar berjalan dengan tenang, dagunya terangkat, memancarkan aura dominan seolah dialah pemilik pesta sesungguhnya. Tidak ada yang mengenali bahwa pria tampan berbalut tuxedo mahal itu adalah petugas kebersihan yang biasa mereka suruh membuang sampah. Bisik-bisik mulai terdengar, menebak-nebak siapakah gerangan, pangeran, misterius ini. Pak Abimanyu, yang sedang memegang gelas wine di tengah ruangan, menyipitkan matanya.
Dia mengenali wajah itu, wajah yang sangat dia benci. Dengan langkah lebar dan senyum meremehkan, dia menghampiri pasangan itu. Niatnya satu, mempermalukan si Kacung di depan umum agar Azalia kehilangan muka. Wah, lihat siapa yang datang. Sindir Pak Abimanyu keras-keras, sengaja memancing perhatian tamu lain. Sejak kapan acara elit begini membolehkan tukang sapu masuk? Apa kamu menyewakan jas itu dari pasar loak? Nah, sayang sekali, tampang boleh dipoles, tapi otak kampungan tidak bisa disembunyikan. Tamu-tamu terkesiap. Suasana menegang. Pak Abimanyu kemudian beralih ke bahasa Inggris dengan istilah ekonomi yang rumit, berniat menjebak Anwar. Tell me, young man, what is your perspective on the fluctuating microeconomic impacts regarding our global infrastructure assets? Azalia hendak maju membela, tapi Anwar menahan tangannya lembut. Anwar tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang. Bukan dengan bahasa Indonesia, melainkan dengan bahasa Inggris beraksen British yang sangat fasih dan elegan, hasil dari ribuan jam mendengarkan podcast bisnis internasional sambil mengepel lantai. Well, sir, in my humble opinion, the assets are stable. The real volatility comes from internal corruption and mismanagement, which ironically, often comes from the directors themselves. Jawab Anwar tajam, langsung menusuk jantung permasalahan. Pak Abimanyu ternganga, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Gelas di tangannya hampir jatuh. Belum sempat dia membalas, Azalia sudah menarik Anwar naik ke atas panggung utama. Di bawah sorotan lampu sorot, Azalia mengambil mikrofon. Suaranya bergetar namun tegas. Hadirin sekalian, perkenalkan. Pria di samping saya ini adalah Anwar. Dia bukan sekadar asisten, tapi dia adalah orang yang menyelamatkan perusahaan ini dari proyek korup yang hampir menghancurkan kita semua. Dia adalah orang kepercayaan mendiang ayah saya, dan sekarang dia adalah orang yang paling saya percaya. Bersamaan dengan pidato itu, pintu ballroom terbuka kasar. Sekelompok polisi berseragam lengkap masuk, didampingi oleh Siska yang membawa tumpukan dokumen bukti penggelapan dana. Anwar dan Siska telah diam-diam menyusun laporan itu selama berminggu-minggu. Malam yang seharusnya menjadi pesta kemenangan Pak Abimanyu, berubah menjadi malam kehancurannya. Dia diseret keluar dengan tangan terborgol di hadapan ratusan tamu undangan, sementara Anwar dan Azalia berdiri tegak di panggung sebagai pemenang sesungguhnya. Badai besar yang mengguncang Darman Group akhirnya berlalu seiring dengan ditangkapnya Pak Abimanyu. Pagi itu, matahari bersinar cerah menembus kaca jendela ruangan CEO, seolah ikut merayakan era baru perusahaan. Di dalam ruangan, Azalia duduk di kursi kebesarannya dengan wajah yang jauh lebih segar dan bahagia. Di hadapannya, duduk Anwar yang sudah kembali mengenakan kemeja rapi, meski bukan lagi seragam office boy. Azalia menyodorkan sebuah map kulit berwarna hitam ke hadapan Anwar. Itu adalah kontrak kerja baru. Bukan sembarang kontrak, melainkan surat pengangkatan resmi sebagai manajer proyek strategis, posisi yang sangat tinggi dengan gaji yang fantastis. Tanda tangani ini, War, ujar Azalia dengan senyum bangga. Kamu pantas mendapatkannya. Tanpa kecerdasan kamu, perusahaan ini sudah hancur. Mulai hari ini, kamu bukan lagi asisten atau petugas kebersihan. Kamu adalah salah satu pemimpin di sini. Namun, di luar dugaan, Anwar tidak langsung mengambil pena emas yang disodorkan Azalia. Dia menatap kontrak itu sejenak, lalu dengan perlahan mendorongnya kembali ke arah Azalia. Senyumnya tenang, tidak ada ambisi yang meledak-ledak di matanya. Maaf, Bu. Saya tidak bisa menerima jabatan ini, tolak Anwar halus namun tegas. Azalia terbelalak kaget. Kenapa? Apa gajinya kurang besar? Atau kamu masih marah karena saya pernah membentak kamu dulu? Anwar menggeleng cepat. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap mata Azalia lekat-lekat. Bukan soal uang, Bu. Justru karena saya menghormati ibu dan perusahaan ini. Saya sadar diri, Bu. Saya ini cuma mahasiswa dropout. Kalau saya tiba-tiba jadi manajer cuma karena kedekatan saya sama ibu, orang-orang akan menganggap saya boneka atau penjilat. Saya nggak mau merusak reputasi ibu. Anwar menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan tekad yang bulat. Saya mau kuliah lagi, Bu. Saya mau selesaikan jurusan arsitektur saya sampai lurus.
sampai saya dapat gelar sarjana. Saya mau berdiri di samping ibu bukan karena belas kasihan atau warisan Pak Darman, tapi karena kompetensi dan prestasi saya sendiri. Saya mau ibu bangga punya pendamping, maksud saya, punya rekan kerja yang setara. Mendengar alasan yang begitu dewasa dan berwibawa itu, hati Azalia meleleh. Dia semakin yakin bahwa pilihannya tidak salah. Pria di hadapannya ini memiliki integritas setinggi langit. Azalia tersenyum manis, senyum yang sangat jarang dia perlihatkan pada siapapun. Baiklah kalau itu mau kamu, Pak Arsitek masa depan, kata Azalia sambil menutup map itu. Saya akan biayai kuliah kamu sampai lulus. Tapi ada satu syarat mutlak yang tidak boleh ditawar. Apa itu, Bu? Tanya Anwar was-was. Status kepegawaian kamu di sini tetap. Kamu diangkat jadi asisten pribadi khusus CEO, ujar Azalia dengan nada posesif yang menggemaskan. Tugas utamanya bukan lagi ngepel atau angkat berkas. Tapi tugas khususnya adalah menemani saya makan siang setiap hari, memastikan saya tidak lembur sendirian, dan wajib menemani saya jalan-jalan setiap malam minggu. Bagaimana? Deal? Wajah Anwar memerah, dia tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Siap laksanakan, Neng Bos. Itu sih bukan kerjaan, tapi anugerah. Hari-hari berlalu dengan ritme baru yang jauh lebih berwarna di gedung Darman Group. Anwar kini menjalani kehidupan ganda yang sangat sibuk namun membahagiakan. Pagi hingga sore dia menjadi bayangan Azalia di kantor sebagai asisten pribadi, dan malam harinya dia berubah menjadi mahasiswa arsitektur yang rajin di salah satu universitas swasta ternama. Meski lelah, semangat Anwar tidak pernah padam karena ada satu alasan kuat, Azalia. Namun, ada satu aturan main yang mereka sepakati bersama. Hubungan asmara mereka harus dirahasiakan alias backstreet. Azalia ingin menjaga profesionalitas di depan karyawan, dan Anwar tidak ingin dituduh naik jabatan karena jalur pacar bos. Jadilah mereka pasangan yang paling jago main kucing-kucingan di seluruh gedung. Komunikasi cinta mereka tidak lewat bunga atau coklat mahal, melainkan lewat benda-benda kantor. Anwar punya hobi baru menempelkan sticky notes warna-warni di tempat-tempat tersembunyi. Pernah suatu pagi, Azalia yang sedang suntuk membuka dokumen kontrak tebal, tiba-tiba menemukan kertas kuning kecil di halaman tengah bertuliskan, "Jangan cemberut terus Neng Aza, nanti cantiknya luntur. Semangat kerjanya. Calon arsitekmu." Azalia yang tadinya mau marah-marah karena pekerjaan, langsung senyum-senyum sendiri di ruangannya seperti orang gila. Momen paling menguji iman adalah saat rapat direksi. Di atas meja, mereka berdua duduk berhadapan dengan wajah super serius membahas grafik penjualan. Azalia bicara tegas dengan nada berwibawa, tapi di bawah meja, kaki mereka saling bersentuhan dan bermain-main. Anwar sengaja menyenggol pelan sepatu hak tinggi Azalia dengan ujung sepatunya. Azalia harus mati-matian menahan tawa dan menjaga wibawanya di depan para manajer yang tidak tahu apa-apa. Seringkali Azalia melotot tajam ke arah Anwar sebagai kode, "Hentikan atau kupotong gajimu." Tapi Anwar hanya membalas dengan wajah polos tanpa dosa yang menyebalkan tapi ngangenin. Puncak lucuan terjadi saat ada karyawati magang baru yang cantik dan genit, terang-terangan naksir Anwar yang kini penampilannya makin glow up. Si anak magang dengan berani membawakan kotak bekal makan siang homemade buat Anwar. "Kak Anwar, ini aku buatin nasi goreng spesial buat kakak," ujar si magang dengan nada manja di pantry. Belum sempat Anwar menjawab, tangan halus namun tegas tiba-tiba menyambar kotak bekal itu. Azalia muncul entah dari mana dengan aura yang menyeramkan. Tanpa babe ibu, Azalia membuka kotak bekal itu dan memakan 1 sendok besar. Lumayan," komentar Azalia datar sambil mengunyah, matanya menatap tajam si anak magang. "Tapi maaf ya, asisten saya ini sedang diet ketat. Dia dilarang makan karbohidrat sembarangan. Jadi daripada mubazir, biar saya yang habiskan. Kamu boleh kembali bekerja." Si anak magang langsung kabur ketakutan. Anwar yang melihat kejadian itu, hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menahan tawa. Begitu si magang pergi, Azalia langsung cemberut manja. "Awas ya kalau kamu makan masakan cewek lain selain masakan Mang Ujang atau saya," ancamnya lucu. Romantisme sembunyi-sembunyi ini justru membuat hubungan mereka terasa sangat manis dan mendebarkan setiap harinya. Suatu malam, ketika jam dinding sudah menunjukkan pukul 10, Anwar dan Azalia memutuskan untuk rehat sejenak dari tumpukan pekerjaan.
Mereka naik ke atap gedung atau rooftop lantai 42. Di sana, hamparan lampu kota Jakarta berkelap-kelip indah di bawah kaki mereka. Namun pemandangan megah itu tidak mampu mengusir kegundahan yang sedang menyelimuti hati Azalia. Mungkin karena lelah bekerja atau efek hormon, malam itu Azalia merasa sangat insecure atau tidak percaya diri. Dia bersandar di pagar pembatas, membiarkan angin malam memainkan rambut panjangnya. Matanya menatap kosong ke arah jalanan macet di bawah sana. Tiba-tiba, dia melontarkan pertanyaan yang selama ini dipendamnya dalam-dalam, pertanyaan yang menjadi duri dalam hati kecilnya. "War?" panggil Azalia pelan, suaranya terdengar rapuh. "Sebenarnya, kamu melakukan semua ini karena apa? Kamu sebaik ini sama aku. Kamu jagain aku 24 jam, kamu sabar ngadepin sifat galakku. Apakah semua itu murni karena amanah ayah di buku catatan itu? Apa kamu cuma merasa berutang budi sama Pak Darman, jadi kamu terpaksa mengurus anaknya yang manja ini?" Anwar yang sedang menyeruput kopi instan langsung terdiam. Dia menatap wajah Azalia yang mendung. Dia tahu, wanita di hadapannya ini memiliki segalanya. Harta, tahta, kecantikan, tapi hatinya selalu haus akan validasi ketulusan. Anwar tidak langsung menjawab dengan kata-kata manis gombalan. Dia merogoh tas ranselnya dan mengeluarkan benda kesayangannya. Sebuah papan catur magnetik kecil yang selalu dia bawa kemana-mana. Dia meletakkan papan itu di atas pagar pembatas. Dengan tenang, Anwar mengambil 2 buah bidak, sang ratu atau menteri, dan sang raja. Dia meletakkan bidak ratu milik Azalia di tengah papan, lalu meletakkan bidak raja miliknya tepat di sampingnya, menempel erat. "Neng Aza, coba lihat ini," ujar Anwar lembut sambil menunjuk bidak-bidak itu. Di dalam permainan catur, ratu adalah bidak yang paling kuat. Dia bisa melangkah kemana saja, sejauh apapun, persis seperti ibu yang punya kekuasaan dan kebebasan. Sedangkan raja, dia lemah, cuma bisa jalan 1 langkah demi 1 langkah. Lambat sekali. Persis seperti saya yang cuma mahasiswa dropout yang sedang merangkak naik. Anwar menatap mata Azalia dalam-dalam, lalu menggenggam tangan wanita itu yang terasa dingin. Tapi Aza harus tahu satu hal. Meski langkah raja itu lambat dan terbatas, raja tidak akan pernah meninggalkan ratunya sendirian di medan perang. "Saya mencintai kamu bukan karena janji saya sama Pak Darman. Saya menyayangi kamu karena kamu adalah Neng Aza, satu-satunya wanita yang mau makan mie instan di pinggir jalan sama saya tanpa gengsi. Amanah Bapak cuma pintu masuknya, tapi alasan saya bertahan di dalam rumah hati kamu, itu murni karena pilihan saya sendiri." Air mata Azalia menetes mendengar pengakuan yang begitu tulus dan filosofis itu. Keraguan di hatinya lenyap seketika, tersapu oleh angin malam dan kehangatan tatapan Anwar. Anwar mendekatkan wajahnya, lalu dengan penuh kasih sayang, dia mengecup kening Azalia cukup lama. Kecupan itu bukan nafsu, melainkan sebuah segel janji. "Jadi, tolong jangan ragu lagi ya, ratuku," bisik Anwar setelah melepaskan kecupannya. Raja catur ini mungkin jalannya pelan, tapi dia akan pastikan ratunya selalu aman sampai permainan berakhir. Azalia mengangguk sambil terisak haru, lalu memeluk tubuh Anwar erat-erat di bawah langit Jakarta yang menjadi saksi bisu cinta mereka yang sederhana namun agung. Waktu berputar begitu cepat layaknya roda pedati. 3 tahun telah berlalu sejak malam penuh janji di atap gedung itu. Anwar membuktikan ucapannya sebagai laki-laki sejati. Dia tidak hanya berhasil menyelesaikan kuliah arsitekturnya, tetapi juga lulus dengan predikat terpuji atau cum laude. Kini, tidak ada lagi suara sumbang yang meragukan kemampuannya berdiri di samping sang CEO. Dan hari yang dinanti-nanti oleh seluruh karyawan Darman Group serta warga Jakarta akhirnya tiba, hari penyatuan cinta Anwar dan Azalia. Pesta pernikahan mereka digelar di salah satu ballroom hotel bintang 5 termewah di pusat Jakarta. Dekorasi ruangannya sungguh luar biasa indahnya. Ribuan bunga mawar putih dan lampu kristal gantung menghiasi langit-langit, menciptakan suasana bak negeri dongeng. Tamu-tamu undangan yang hadir pun bukan orang sembarangan. Mulai dari menteri, selebriti papan atas, hingga rekan bisnis mancanegara hadir dengan pakaian terbaik mereka. Namun, begitu para tamu memasuki area prasmanan, mereka semua terbelalak kaget. Tidak ada menu steak impor, salmon, atau makanan Eropa yang namanya sulit dieja. Di tengah kemewahan dekorasi emas itu,
Berjejer rapi gerobak-gerobak pedagang kaki lima yang sangat familiar di mata rakyat jelata. Ya, ini adalah ide gila Azalia dan Anwar. Mereka memboyong seluruh pedagang langganan almarhum Pak Darman masuk ke dalam hotel. Di sudut kanan, ada gerobak warkop Mang Ujang yang legendaris, lengkap dengan toples-toples kerupuk kalengnya. Di sebelahnya, ada gerobak nasi goreng tek-tek yang abangnya sibuk membenturkan wajan, lalu ada gerobak siomay, sate ayam Madura, hingga kue pancong lumer. Pemandangan yang terjadi sungguh unik dan mengharukan. Bayangkan saja, bapak-bapak pejabat berdasi dan ibu-ibu sosialita bertas miliaran rupiah, rela antre panjang sambil memegang piring kertas demi mendapatkan seporsi bakwan hangat dan kopi tubruk buatan Mang Ujang. Suasana yang biasanya kaku dan penuh pencitraan di pesta orang kaya, kini berubah menjadi hangat, cair, dan penuh tawa. Aroma terasi dan bawang goreng mengalahkan wangi parfum mahal para tamu. Di atas pelaminan yang megah, Anwar dan Azalia duduk bersanding bak raja dan ratu sehari. Mereka tidak henti-hentinya tertawa melihat tingkah laku para kolega bisnis mereka yang kepedasan makan cabai rawit gorengan. Kebahagiaan mereka terasa begitu sempurna, namun tetap membumi. Tepat di tengah-tengah dekorasi pelaminan, di antara kursi pengantin, terpajang sebuah foto berukuran sangat besar. Foto almarhum Pak Darman yang sedang tertawa lepas sambil memegang gelas kopi. Posisi foto itu seolah-olah menempatkan Pak Darman sebagai wali utama yang duduk di antara mereka. Sesekali, Azalia menoleh ke arah foto itu dan berbisik pelan sambil menggenggam erat tangan suaminya. Lihat ya, teman ngopi ayah sekarang jadi menantu ayah. Dan lihat tamu-tamu itu, mereka makan makanan kesukaan ayah. Ayah pasti senangkan di sana. Anwar yang mendengar bisikan itu, mengelus punggung tangan istrinya dengan lembut. Dia menatap foto teman main caturnya itu dengan tatapan penuh rasa hormat. Dalam hatinya dia berkata, "Lunas ya, Pak. Janji saya sudah tunai. Putri Bapak sekarang sudah tersenyum bahagia, dan warung kecil Bapak ini akan kami jaga selamanya." 1 tahun setelah pesta pernikahan yang viral itu, suasana pagi di sebuah pemakaman umum elit di pinggiran Jakarta terasa begitu damai. Rumput hijau yang terpotong rapi berkilauan ditimpa embun pagi, sementara burung-burung kecil berkicau riang di dahan pohon Kamboja. Di jalan setapak berbatu, terlihat sepasang suami istri berjalan perlahan mendekati sebuah pusara yang terawat bersih. Anwar kini tampil jauh lebih matang. Dia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung santai, namun aura kepemimpinannya sebagai direktur teknik Darman Group terpancar kuat. Di sebelahnya, Azalia berjalan dengan langkah hati-hati sambil memegangi perutnya yang mulai membuncit. Wajah sang Putri S kini terlihat jauh lebih lembut dan glowing, memancarkan aura keibuan yang sangat kuat. Sesampainya di depan nisan bertuliskan, Haji Darman bin Sastro, Anwar tidak langsung menaburkan bunga. Dia justru mengeluarkan termos kecil dari tasnya, lalu menuangkan isinya ke dalam cangkir seng jadul yang sengaja dia bawa. Aroma kopi hitam pekat seketika menyeruak, aroma yang sangat dirindukan oleh penghuni makam tersebut. Tidak lupa, Anwar juga meletakkan papan catur magnetik kecil di samping nisan itu. "Assalamualaikum, Pak Darman." "Lapor, Pak," ucap Anwar dengan nada tegap layaknya seorang prajurit melapor pada komandannya, namun bibirnya tersenyum lebar. Situasi aman terkendali. Perusahaan tahun ini untung besar, proyek jembatan berjalan lancar tanpa korupsi, dan yang paling penting putri kesayangan Bapak ini makin hari makin bahagia, walaupun nidamnya makin aneh-aneh. Azalia tertawa kecil, lalu perlahan bersandar manja di bahu suaminya yang kokoh. Dia mengelus perutnya dengan lembut, seolah ingin mengenalkan calon penghuni baru dunia ini kepada kakeknya. "Ayah," sapa Azalia lirih. Sebentar lagi ayah resmi dipanggil kakek. "Doain ya, Yah. Semoga cucu ayah nanti sehat, kuat, dan cerdasnya kayak ayah sama Anwar." Angin sepel-sepau bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan, seolah-olah Pak Darman sedang menjawab salam dan doa mereka dari alam sana. Setelah selesai berdoa dan membersihkan makam, mereka pun beranjak pulang. Langkah mereka ringan, meninggalkan masa lalu yang berat menuju masa depan yang cerah. Sambil berjalan menuju mobil, terjadilah perdebatan kecil yang menggemaskan di antara mereka. "Yang, aku sudah putuskan," celetuk Azalia tiba-tiba. "Kalau anaknya cowok, kita kasih nama Darman Junior. Ya, biar gagah kayak ayah." Anwar langsung berhenti melangkah,
wajahnya pura-pura panik. Waduh, jangan dong, Yang. Kasihan nanti gedenya. Loh, kok kasihan? Kan nama kakeknya bagus, protes Azalia. Anwar tertawa sambil merangkul pundak istrinya. Bukan soal namanya jelek. Aku takut nanti kalau namanya Darman Junior, dia hobi kabur dari kantor, terus ngutang gorengan di warkop kayak kakeknya. Nanti aku yang pusing ditagih Mang Ujang terus. Azalia tergelak lepas mendengar alasan konyol suaminya itu. Tawa bahagia mereka berdua memecah kesunyian pemakaman, terbang tinggi ke angkasa. Kamera perlahan menjauh, memperlihatkan mereka yang berjalan beriringan di bawah langit Jakarta yang biru cerah tanpa awan, menutup kisah perjalanan cinta yang diawali dari segelas kopi dan papan catur dengan akhir yang sempurna. Nah, Sobat Ken Arok, begitulah akhir dari perjalanan panjang cinta Anwar dan Azalia. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa emas akan tetap menjadi emas, meskipun ia tersembunyi di balik seragam petugas kebersihan yang lusuh. Dari kisah ini, kita memetik pelajaran yang sangat berharga tentang ketulusan. Anwar tidak pernah tahu bahwa bapak tua yang ia traktir gorengan dan kopi sachet itu adalah seorang konglomerat. Ia berbuat baik bukan karena mengharapkan imbalan, tapi murni karena hatinya yang mulia. Dan lihatlah bagaimana Tuhan membalas kebaikan sekecil biji zarah dengan cara yang tidak pernah disangka-sangka. Kebaikan Anwar tidak hanya menyelamatkan nyawa dan harta, tapi juga memberikannya keluarga baru yang penuh cinta. Sebaliknya, kita juga belajar dari nasib Pak Abimanyu, bahwa keserakahan dan niat jahat, sepandai apapun dibungkus dengan jabatan tinggi dan kata-kata manis, pada akhirnya akan hancur oleh kebenaran dan kejujuran. Bagaimana menurut kalian kisah Anwar dan Azalia ini? Bagian mana yang paling membuat kalian baper atau terharu? Coba tuliskan pendapat dan pelajaran apa yang bisa kalian ambil di kolom komentar di bawah ya. Saya akan sangat senang membaca komentar-komentar bijak dari kalian semua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian terhibur, dan share video ini ke teman-teman atau pasangan kalian agar mereka juga bisa mengambil hikmahnya. Bagi yang belum, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh kejutan lainnya dari channel ini. Sekali lagi saya doakan, semoga kalian yang sudah mendukung channel Ken Arok Productions selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah, kesehatan yang terjaga, dan kebahagiaan dunia akhirat. Sampai jumpa.